Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawabannya. Kami berharap jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Otto Hasibuan masuk kamar nggak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anggota tim pembela Prabowo Gibran yaitu Hotman Paris Hutapea menyebutkan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud adalah hal yang cengeng menurut Hotman. Jadi hal ini disampaikan Hotman usai mendaftar sebagai tim pembela Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 25 Maret 2024. Jadi Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi petitum kubu Anies dan Ganjar terkait pemilu ulang dan diskualifikasi Gibran sebagai permohonan yang cengeng. Jadi kata Hotman bahwa sengketa pemilu yang diajukan oleh kubu Anies dan Ganjar adalah permohonan yang cengeng karena meminta Gibran untuk didiskualifikasikan pada saat sengketa pemilu nanti dan juga meminta pemilu ini diulang. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita lihat ya. 01 dan 03 dua kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta pora berdiri ya. Berdiri 01, 02, 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat Cawapres. Berapa kali Gibran debat dengan Cawapres 01 dan 03, itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi, ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi, menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawabannya. Cara logika berpikir juga, bayangkan saja kita bicara tadi dengan Pak Oce, sudah ada dan mereka ikut di dalam debat, sudah ikut dalam debat. Artinya legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor 1 dan nomor 3. Kalau tidak legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam satu debat? Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan, hal-hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain, tapi itulah poin yang paling penting. Kami yakin permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar. Jadi menurut Otto Hasibuan ya, permohonan gugatan sengketa pemilu yang diajukan oleh Anies dan Ganjar ya dianggap cacat formil. Jadi jubir dari paslon 01 Timnas Amin membalas sindiran dari pengacara 02 dengan mengatakan jangan sampai Hotman menangis. Otto Hasibuan, kuasa hukum TPN 02, bahwa permohonan yang kami ajukan cengeng dan salah kamar. Kami dari Timnas Amin perlu menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran sengketa yang kami ajukan, petitum dari kubu 01 ke MK mengenai proses kecurangan Pilpres. Sejak di MK, KPU, penggunaan PJ Kepala Daerah, aparat hukum, pengerahan aparat desa yang menyalahi undang-undang, dan penyalahgunaan bansos sampai proses pemungutan suara adalah perselisihan tentang hasil pemilu karena proses yang curang dan bermasalah. Etika dan abuse of power, kekuasaan tentunya akan mempengaruhi hasil akhir di TPS dan KPU. Dan mengenai perselisihan tentang hasil pemilu adalah tugas dan kewenangan MK untuk mengadili yang mempunyai dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kami berharap jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis
dan Bapak Otto Hasibuan masuk kamar nggak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa Pilpres di MK. Baik, coba kita lihat tanggapan dari juru bicara paslon 01 yaitu Refli Harun ya, membantah apa yang disampaikan oleh dari Otto Hasibuan. Ya. Pak Refli, tanggapannya salah kamar katanya. Ya, kalau kita ibarat baca buku baru bab 1 memang bisa ditafsirkan salah kamar ya. Ini kita baca bukunya sudah kafah. Jadi kalau kita bicara mengenai sisi sejarah MK misalnya, kalau kita lihat standar formil undang-undang, misalnya undang-undang MK ya, bagaimana keputusan atau putusan itu dibuat, itu sudah jauh sekali dari praktek yang ada, terutama di pemilu kada ya. Nah, putusan MK mengatakan pemilu kada atau pilkada, pilpres, pileg itu sama semua ya, satu rezim semua, tidak ada perbedaan rezim. Karena itu apa yang terjadi di pilkada bisa saja diterapkan ke pilpres. Saya katakan kalau kemarin itu ya, belum ada misalnya putusan yang mengabulkan, itu bukan berarti kemudian MK hanya angka-angka saja, karena perlu kita ketahui bahwa putusan yang mendiskualifikasi itu bukan tidak pernah terjadi dalam konteks pilkada, terjadi. Jadi bahkan ya, karena itu menurut saya ya, kita tidak hanya bicara mengenai angka, karena angka itu kan didapat dalam sebuah proses yang kami dalilkan curang, terutama keterlibatan Presiden Jokowi. Kami mendalilkan bahwa proses pemilu ini curang from the beginning, karena itu yang kami minta adalah sebuah paradigma berpikir dari MK yang sebenarnya balik kepada fungsi MK sebagai the guardian of the constitution, menjaga konstitusi. Nah, konstitusi itu apa? Pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang luber dan jurdil. Nah, kepada prinsip itulah kami minta MK tegakkan. Kalau kita tegakkan prinsip yang luber dan jurdil, maka banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip bebas, jujur dan adil, terutama keterlibatan Presiden Jokowi dalam memenangkan paslon 02. Nah, itu cara berpikir kami. Dan hanya kepada Mahkamah Konstitusi itu bisa dibebankan tanggung jawabnya, tidak ke institusi. Jadi Bung Refli ini ya pernah menangani berbagai kasus masalah sengketa pileg maupun pilkada dan beliau memenangkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Otto Hasibuan adalah salah kamar, artinya permohonan sengketa pemilu menurut Otto Hasibuan adalah dianggap cacat formil. Ini adalah sangat salah. Karena apa? Bercermin kepada sengketa pilkada maupun pileg. Jadi pernah juga kata Mahfud MD, pernah waktu dulu beliau menjabat sebagai ketua MK, pernah mendiskualifikasikan yaitu pilkada yang pernah melakukan kecurangan, begitu juga yaitu melakukan pemilu ulang. Maupun sejarah dunia. Yang kedua, saya bicara tentang dua hoax, yaitu tentang pemilu curang. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Saya katakan itu pada beberapa kesempatan, yaitu saat KPU periode Hasyim Asy'ari dibentuk. Datang ke tempat saya diberitahu bahwa awas, nanti ada gugatan bahwa pemilu ini curang. Begitu juga saya pidato itu secara terbuka saat pembentukan TV pemilu di Trans TV pada awal tahun 2023. Jadi saya katakan bahwa setiap pemilu yang kalah itu selalu menuduh curang. Itu sudah saya katakan di awal 2023, tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik. Jadi bisa pemilu ulang, bisa. Misalnya saya sebut contohnya hasil pemilu kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofif dinyatakan kalah dari Soekarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang.
hasil pilkada Bengkulu Selatan, yang menang didiskualifikasi, yang di bawahnya langsung naik. 3, hasil pilkada Kota Waringin Barat sama dengan Bengkulu Selatan, dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu, dan sebagainya. Nah, harus diingat bahwa untuk pertama kali istilah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu muncul sebagai vonis pengadilan di Indonesia tahun 2008 ketika MK memutus sengketa Pilgub antara Khofifah dan Soekarwo. Saya waktu itu hakimnya. Dan setelah menjadi dasar, vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita. Jadi ini sudah menjadi jurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu, itu ada. Gitu. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu. Jadi ini bukan hanya jurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan, dan buktinya banyak. Pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi, ya. Saya tangani ratusan kasus tentang ini, banyak. Ada yang diulang beberapa ini, ada yang dihitung ulang dan sebagainya. Tergantung hakimnya punya bukti atau tidak, atau kalau sudah punya bukti, menerima bukti apa berani apa tidak. Nah, kita sudah mendengar jelas sekali apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, bahwa ada dasarnya memang. Jadi waktu Mahfud MD menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, pernah mendiskualifikasikan salah satu calon tertentu dan juga pernah melakukan pemilu ulang. Tidak ada hal yang tidak mungkin ya, jika sengketa Pilpres ini dibawa ke MK, bisa saja paslon 02 didiskualifikasikan ya, sesuai dengan permintaan gugatan dari paslon 01 maupun paslon 03, atau bisa saja pemilu diulang. Dan jadi menurut Mahfud MD, gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi bukan untuk mencari yang menang, tetapi agar demokrasi kita sehat ya. Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan, bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Dan itu harus diungkap di sebuah teater hukum yang bernama Mahkamah Konstitusi. Kami yang akan mengungkap, ya, demi masa depan, bukan kami. Kalau kami sendiri kan sudah berintegritas ya, sudah membuat fakta integritas nih. Kami akan menerima apapun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum. Ini yang kami pakai sampai titik akhir. Jadi memang hasil Pilpres ini yaitu memang ada proses yang dianggap melakukan kecurangan pemilu secara TSM, dan ini menurut Mahfud memang bukan masalah kalah atau menang, tetapi masalah demokrasi Indonesia ke depan itu harus sehat. Jadi kalau seandainya ini tidak dibawa ke MK atau tidak disengketakan, maka pemilu ke depan bisa saja akan terjadi kecurangan-kecurangan yang lebih parah lagi. Karena dengan mengorganisir semua elemen negara dan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu calon dengan menabrak rambu-rambu bahkan undang-undang demi mempermulus hawa nafsu kekuasaan. Baik, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.